warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga sehat selalu dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Tetap semangat, semoga puasanya lancar sampai maghrib dan tidak bolong-bolong. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa tentang dasar-dasar pendidikan menurut usul at-tarbiyah. Pendidikan Islam bukan didasarkan pada hawa nafsu, bukan juga berdasarkan pada ideologi yang jauh dari syariat, akan tetapi pendidikan Islam mempunyai landasan dan sumber hukumnya sendiri, sehingga sejalan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam merealisasikan tujuan diturunkannya ajaran agama Islam serta untuk menjamin kebahagiaan siapapun yang mengikutinya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, adapun pokok-pokok landasan tersebut di dalam usul at-tarbiyah yaitu ada Al-Quran, As-Sunnah, Sirah Sahabat, dan kesungguhan para ulama. Landasan utama dan pokok rujukan itu adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk dalam bentuk satu akidah dan kepercayaan yang harus diikuti oleh manusia. Yang kedua, akhlak yang harus dilakukan manusia dalam menjalankan kehidupan. Dan yang ketiga, syariat dan hukum yang harus dilakukan oleh manusia hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Ayat-ayat Al-Quran tentang pembelajaran. Satu, ayat Al-Quran tentang pendidikan. Yang kedua, ayat Al-Quran tentang peserta didik. Ayat Al-Quran tentang tujuan pendidikan. Ayat Al-Quran tentang tujuan, tentang kewajiban belajar mengajar, dan ayat Al-Quran tentang metode pembelajaran. Jadi banyak dasar di dalam Al-Quran tentang pembelajaran atau tentang belajar. Lalu sumber yang kedua yaitu As-Sunnah An-Nabawiyah, yaitu hadis atau sunnah nabawi Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai dasar atau sumber kedua setelah Al-Quran, karena hadis yang berarti perkataan, perbuatan, atau ketetapannya melalui as-sunnah Rasulullah menjelaskan dan mempraktikkan segala yang berkaitan dengan akidah, syariah, dan akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Nah, dalam konsep pendidikan, kedudukan as-sunnah mempunyai dua manfaat, yaitu satu, menjelaskan sistem pendidikan Islam sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan menerangkan hal-hal rinci yang tidak terdapat di dalamnya. Dan yang kedua, konsep yang kedua yaitu menggariskan metode-metode pendidikan yang dapat dipraktekkan. Lalu tujuan pendidikan sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Baihaqi yang artinya jadilah orang yang berilmu atau pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau yang mencintai ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Maka dalam konsep tujuan pendidikan yang telah diriwayatkan oleh Nabi, kita wajib untuk menuntut ilmu. Jangan sampai kita rugi hanya karena kita tidak mengerti apa-apa. Ya, itu tadi adalah penjelasan tentang dasar-dasar pendidikan menurut
as-sunnah atau hadis di dalam sumber yang kedua. Lalu dilanjutkan sumber yang ketiga. Dalam sumber yang ketiga ini ada beberapa poin. Yang pertama, sirah asar sahabat, yaitu pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum saat itu mengalami perkembangan sehingga sumber hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah juga digunakan asar. Asar yaitu perkataan, perbuatan, dan sikap para sahabat. Lalu ra'yu atau pemikiran manusia. Dasar hukum yang memboleh menggunakan pemikiran manusia atau disebut ra'yu adalah sebuah hadis percakapan Rasulullah SAW dengan Mu'az bin Jabal. Ketika itu Mu'az akan diutus di Yaman. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu ijtihad ulama. Beberapa produk ijtihad dalam bidang tafsir dan akhlak. Ijtihad boleh dilakukan didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Amr bin As. Lalu yang terakhir yaitu maslahah mursalah dan urf, yaitu menetapkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan dalam nas atau pertimbangan penarikan kebaikan dan menghindarkan kerusakan. Nah, itu tadi beberapa keterangan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila banyak kesalahan, yaitu murni datangnya dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi yang mendengarkan. Selamat melanjutkan beribadah puasa. Jangan lupa nanti makan yang manis-manis. Kalau bisa jangan yang manis-manis, karena manis-manis terlalu banyak mengumbar janji. Itu kalau di dalam kehidupan. Tapi kalau dalam berbuka puasa ya sunnahnya makan yang manis-manis. Semoga puasa, ibadah puasa kita diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tetap tingkatkan ketakwaan iman kita kepada Allah, beribadah selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.